Eh, Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan proses pemanenan kembali pada cabai rawit Pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Dimana cabai rawit Pelita 8F1 ini usianya sekarang sudah hampir 1 tahun. Dan di sekarang ini posisi pemetikan kesekian kalinya. Dimana memang pemetikan kali ini luar biasa ya teman-teman. Di bulan ini untuk harganya, ini di kebun saja sudah Rp60.000. Minggu kemarin saya melakukan proses pemetikan pada cabai rawit ini, hanya mendapatkan 10 kg dengan harga posisi Rp50.000. Udah Rp500.000 per minggu. Ini adalah bukti nyata bahwa memang bagi teman-teman yang ingin membudidayakan cabai rawit seperti yang saya tanam, cabai rawit Pelita 8F1 ini secara ketahanan luar biasa ya teman-teman. Ini sudah bagus sekali, dan untuk proses pemanenan kesekian kalinya pun memang untuk buahnya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu lonjong, tetapi cenderung agak seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu besar karena memang ini sudah saya lakukan proses pemanenan dan perawatan. Kemarin kita melakukan proses pemupukan ulang kembali, dan kemudian saya juga melakukan proses pemberian daripada kotoran hewan susulan, ya, pupuk hewan susulan seperti ini ya teman-teman. Ini kita lakukan pemberian pupuk kandang susulan agar nanti untuk pertumbuhannya dan buahnya lebih lebat kembali ya teman-teman. Begitupun juga sama di bawah sedang melakukan proses pemanenan juga untuk proses pemetikan cabai rawit kalibernya di sebelah bawah. Ini setelah melakukan proses penyepraian kemarin dengan menggunakan anti jamur dengan menggunakan Vitro, dan kemudian untuk pelebat buahnya saya menggunakan Manohara Mesh ya teman-teman. Sekarang sudah tampak ya, untuk bakal buahnya sudah mulai lebat lagi seperti ini. Ini kemungkinan untuk minggu depan ini buah yang seperti ini sudah mulai kita bisa panen kembali ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, jika memang harganya bagus, maka proses pemanenannya pun kita jaraknya atau intervalnya kita percepat. Sehingga jika sebelumnya melakukan pemanenan itu hanya sekitar 14 hari sekali, tapi kalau memang harganya cenderung oke, cenderung bagus, mahal, maka kita melakukan proses pemanenan intervalnya dipercepat ya. Nah, bisa teman-teman simak. Ini untuk tinggi pohon ya teman-teman. Untuk tinggi pohonnya sudah hampir mencapai 2 meter, karena memang ini subur sekali untuk proses pertumbuhan pohonnya. Dan kali ini pun kita melakukan proses pemanenan itu, jadi memang sudah banyak yang merah, merah seperti ini. Kita lakukan proses pemanenan sampai atas ini ya teman-teman, karena luar biasa sudah tinggi sekali untuk pohon cabenya. Nah, bisa teman-teman simak. Ini luar biasa ya teman-teman. Buahnya ada merah-merah semua seperti ini. Padahal ini baru minggu kemarin. Karena memang minggu kemarin pun saya melakukan proses pemanenannya yang hijau, yang tua saja. Dan minggu sekarang ini sudah mulai buahnya merah ya teman-teman. Semerah harganya tentunya. Teman-teman simak. Wah, merah-merah seperti ini ya teman-teman. Itu untuk keceran sekarang. Untuk yang jualan di pasar itu, kalau dari sayanya kan 60 sampai 70 ribu rupiah. Untuk keceran itu sekarang sudah 100 ribu sampai 120 ribu rupiah ya teman-teman. Jadi sesuai yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya,
bahwa silahkan teman-teman menanam cabai itu di bulan 7 ya, karena nanti pas saat bulan 11, 12, dan 13 itu harga cabai cenderung mahal ya teman-teman. Dan kemudian katanya ada yang bertanya, Bang, apakah cabai rawit pelita 8F1 ketika kita melakukan proses pembibitan itu bagusan dicabut atau bagusan polibegan ya teman-teman. Sebetulnya untuk cabai rawit pelita 8F1 itu lebih bagus kita melakukan proses pembibitan dengan cara menggunakan tray atau polybag ya teman-teman, sehingga untuk proses penanamannya nanti akan cenderung lebih pesat pertumbuhannya ketimbang dengan bibit cabutan ya teman-teman. Karena untuk bibit cabutan itu biasanya dia layu terlebih dahulu dan setelahnya barulah tumbuh. Dan nantinya bibit cabutan itu ketika usia 14 hari setelah tanam atau 15 hari setelah tanam, jika kita telat melakukan pemberian fungisida, itu akan tumbuh jamur sehingga banyak yang mati, sehingga harus kita melakukan proses penyulaman yang banyak ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses penanganan lalat buah sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini, untuk ketahanan terhadap lalat buah ini cenderung lebih bagus ketimbang daripada cabai rawit putih ya teman-teman, atau cabai rawit yang lainnya. Karena memang untuk cabai rawit pelita 8F1 ini dia memiliki ketebalan kulit yang bagus, dan kemudian cenderung lalat buah itu jikalaupun dia menusuk tanaman buah cabai rawit pelita 8F1 itu, isi telurnya tersebut perkembangannya tidak terlalu bagus, sehingga untuk lalat buah itu perkembangbiakannya terhambat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan proses pemanenannya seperti biasa. Nanti dapatnya berapa kilo nanti saya akan review. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1 atau cabai rawit yang lainnya, silahkan yang ingin bertanya di kolom komentar. Dan bagaimana tata cara saya untuk proses pengendalian berbagai macam hama dan penyakit pada tanaman cabai bisa disimak pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya tercinta di seluruh Nusantara yang sudah mendukung channel saya, berbagi pengalaman, informasi ragam pertanian. Karena memang banyak sahabat yang mengikuti cara saya, banyak yang japri, banyak yang DM ke saya, banyak yang berkomentar. Terima kasih katanya Bang atas tutorial-tutorial yang Abang berikan hingga saat ini. Mereka luar biasa ya teman-teman. Bahkan mungkin keuntungan yang mereka dapat yang mengikuti channel saya, alhamdulillah sangat bagus sekali. Karena pada saat ini mereka panen raya dengan harga yang wah luar biasa pokoknya ya teman-teman. Sampai ada yang satu kali panen itu sampai jutaan per kali panen. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap optimis. Kita tetap berusaha berikhtiar. Segala sesuatu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya berikhtiar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.